selamat datang kembali di channel YouTube Bang Wahfi. Di video kali ini kita sudah sampai di rumah kediaman Bung Karno pada waktu pengasingan Bengkulu pada tahun 1938 sampai 1942. Ada sekitar 4 tahun Bung Karno telah menempati atau mendiami rumah yang telah kita saksikan. Oke, seperti apa videonya? Jangan lupa support channel ini dengan hanya memberikan tombol like dan subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan apabila ingin bertanya-tanya silahkan komen di bawah. Oke, silahkan kita masuk. Monggo. Oke, masuk semua ya. Iya, Bang. Berapa, Dik? 5.000. Oh, 5.000. Masuknya 5.000. Ya, masuk. Rumah kediaman Bung Karno pada waktu pengasingan di Bengkulu 1938-1942. Yuk kita langsung masuk. Oke, kita mulai dari ruang tamu. Ruang tamu ini menjadi saksi bisu Bung Karno hampir setiap hari menerima para tamunya dan berdiskusi hingga malam. Tamu-tamunya adalah tokoh masyarakat Bengkulu dan warga setempat. Wih, keren ya. Dan masih awet ya. Dan ini adalah sepeda peninggalan Insinyur Soekarno, presiden pertama kita ya, sepeda ontel. Dan ini sahabat-sahabat pelipur keterasingan. Dan itu adalah Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, teman-teman. Keren. Bersepeda adalah hobi Bung Karno yang lain. Dengan sepeda dia mengunjungi banyak tempat. Itulah sepedanya. Nih. Ternyata dia senang naik sepeda, Pak Soekarno nih. Ini ruang apa nih? Oh, ada bacaannya. Ini kamar tidur tamu. Keren sih. Jadi kalau mau buat rumah kayak gini aja desainnya kayaknya. Zaman-zaman dulu. Kamar tidur tamu. Ini kostum Monte Carlo. Oh, ruang kerja Bung Karno. Wih, ini ruang kerjanya. Ini barang nantulang. Ada dari Medan. Ini asli putra daerah. Nah, putri daerah. Dan ini istri. Ujian bagi seorang pemimpin bangsa. Saya tidak perlu membuktikan kepada setiap pemuda yang datang padaku atau kepada dunia apa yang telah saya kerjakan. Halaman-halaman dari Revolusi Indonesia akan ditulis dengan darah, karena sejarah yang akan membersihkan namaku. Suka miskin. Ini di ND. Ini di Bengkulu sejak 1938 sampai 1942. Oh, ini Brastagi dan Prapat 1948. Dan ini di Bontok. Yuk kita masuk ke ruangan lain. Rumah kediaman Soekarno di kota Bengkulu ya. Nah, ini merupakan benar-benar rumahnya, tempat berdiam dirinya Soekarno pada saat di Bengkulu. Nah, itu pada tahun sekitar 19 sebelum kemerdekaan ya. Oke, seperti apa ruangannya? Ayo kita telusuri satu persatu bagian dari kamar-kamar rumah ini ya. Bung Karno tentang hubungan agama dan perjuangan kemerdekaan, Bung Karno tentang Islam dan negara. Ini dan cerita tentang Bung Karno dan kebijakan pro-Islamnya. Oh, ada foto Bung Karno lagi sholat dan ini Bung Karno sedang membawa doa. Wih, keren. Ini merupakan sejarah Insinyur Soekarno itu
memiliki hubungan agama dan perjuangan kemerdekaan. Oh, foto-fotonya ya. Buku dunia lain Bung Karno, Sarinah. Oh, ini buku asli tulisan Soekarno ya. Sarinah, keajaiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia. Perjuangan. Dua buku karya Bung Karno yang fenomenal, sumbangan dari keluarga Fauzan di Jawa Barat. Oh, ini dia Sarinah ya, tulisan Soekarno. Mungkin teman-teman bisa ngebaca ya, di pause aja untuk membaca sejarah buku ini. Yuk kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini pada emansipasi perempuan. Peduli pada emansipasi perempuan dan pemuda, berbaur dengan masyarakat. Ini contoh nih, harus dicontoh sama pemimpin-pemimpin kita yang sekarang. Kamar tidur Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasih. Ini kamarnya. Masya Allah. Ruang tidur induk. Bung Karno dan Inggit sering berdiskusi, membuat rencana dan membicarakan segala sesuatunya di kamar tidur ini. Tentang anak-anak, tentang rumah tangga, bahkan tentang temannya Ratna Juami yang sering menginap. Iya, istri Soekarno. Nah, ini adalah Inggit Garnasih, baik hati dan tabah, tapi juga keras hati, istri dari Soekarno. Ternyata istri Soekarno itu tidak hanya satu, tidak hanya Ibu Fatmawati, tapi juga ada Inggit Garnasih ya. Kita juga baru tahu. Alhamdulillah, ini merupakan wisata sejarah ya. Kita mengenal sosok dari Pak Insinyur Presiden ya, Bapak Presiden pertama kita Insinyur Soekarno. Lukisan Fatmawati Fatimah binti Hasan, asal Bengkulu dan teman sekolah Ratna Juami yang kemudian menjadi istri ketiga Bung Karno. Kawannya si Fatmawati jadi istri ketiga Bung Karno. Nah, ini adalah kata-kata bijak Soekarno ya. Bung Karno berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya." Wih, keren kata-katanya. "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Keren. Kemudian negara Republik ini Republik Indonesia bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Tuh, janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada atas rakyat. Keren. Dan ini perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Wih, keren. Dan ini ramalan Bung Karno yang terbukti. Ruang ini adalah kamar tidur Ratna Juami dan Soekarti. Keduanya adalah anak angkat Bung Karno dan Inggit yang sangat disayang. Di kamar ini pula Omi mengajak teman dekatnya menginap dan tinggal bersama mereka. Teman dekat ini pertama Fatmawati. Oke, kita terus lihat ke belakang. Cantik ya. Oke, di sini juga tersedia spot foto kita sama Soekarno ya. Mudah-mudahan beliau tenang di alam kubur. Ayo Mas, rekat. Keren. Rumahnya antik dan unik ya. Rumah tempat pengasingan Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Keren beliau ini. Oke. Ini bagian belakang. Kalau kita dari dalam melihat keluar, itu akan seperti ini. Buka pintu dan luas banget.
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Jam kunjungan dari jam 9 sampai jam 3 sore. Diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Fuad Hasan pada tahun 1985. Cagar budaya rumah pengasingan Bung Karno. Rumahnya cukup luas dan tamannya sangat luas. Banyak pengunjung yang datang ke rumah pengasingan ini untuk melihat sejarah seperti apa Soekarno diasingkan di Bengkulu ini. Oke. Oke guys, terima kasih telah menonton video hingga detik ini. Jangan lupa support channel ini dengan hanya memberikan tombol like dan subscribe di bawah. Oke, dan jangan lupa untuk komen. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum.